kembali lagi di channel YouTube saya, Wiwi Widya. Kalian udah belum nih nonton video aku sebelumnya mengenai manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah? Kalau belum, tonton ya sebelum kita lanjut ke video ini mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Sama seperti sebelumnya ya, aku bikin video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Krisyawan MPD. Langsung aja ya, simak baik-baik videonya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi seringkali diartikan sama, padahal keduanya ini memiliki arti yang berbeda. Pendidikan tinggi adalah pendidikan di jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan dari pendidikan tinggi adalah 1. Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, dapat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Indrajit dan Djoko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Yang kedua, yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi diselenggarakan untuk menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang telah disebutkan di atas. Perguruan tinggi itu sendiri dapat berbentuk 1. Akademik, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang kedua, yaitu politeknik. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga, sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional pada lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, yaitu institusi. Institusi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional pada sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Dan yang terakhir yaitu universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional pada beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman dalam mengelola perguruan tinggi terdiri dari 2. 1. Yuridis atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum kepada penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut. Jadi, ada semacam jenjang dalam perguruan tinggi swasta. Yang pertama yaitu universitas dan yang kedua yaitu yayasan. Nah,
Nggak cuma di sekolah dasar atau sekolah menengah aja yang mempunyai manajemen. Di perguruan tinggi juga ada manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukanlah hal yang baru bagi perguruan tinggi, baik itu perencanaan 5 tahunan atau perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup matinya serta berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan fungsi pengisian staf untuk setiap tugas atau kedudukannya. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis staf atau karyawan yang bekerja dalam suatu universitas, karena setiap staf atau karyawan memiliki tugas khas dan karakteristik tersendiri. Yang ketiga yaitu penggerakan. Tugas penggerakan adalah menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai dengan yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan yang maksimal. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran pelaksanaan dan hasil kerja sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Jika tidak sesuai apa yang direncanakan, apa kendalanya, dan bagaimana cara menghilangkan kendala tersebut agar hasil kerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi makna perguruan tinggi terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu dimensi etis. Peran universitas dalam perlindungan martabat manusia serta tanggung jawab dalam penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan contoh dari dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan melalui proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi, melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Kemudian, ada yang namanya dimensi pendidikan. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistem. Yang ada hanyalah perjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur dan sistem melalui pembelajaran. Pendidikan ini dapat diberikan melalui kurikulum ekstra, intra, maupun kurikulum tersembunyi. Kemudian, ada lagi dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswanya untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan masyarakat. Dari para lulusannya, diharapkan dapat terjadi pembaharuan dan pembangunan secara terus-menerus pada tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir ada namanya dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan pendidikan tinggi dalam bentuk belajar mengajar dan penelitian kepada pelanggannya yang berupa mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusannya. Perguruan tinggi ini menghadapi persaingan antara perguruan tinggi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi sangat berpengaruh pada tingkah laku manusia dan berdampak pada tingkatan berbeda pada kebudayaan, masyarakat, dan manusia. Globalisasi terdiri dari 4 aspek, yaitu perdagangan, pengelolaan, penggerakan modal, penggerakan manusia, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di perguruan tinggi, ada tantangan yang perlu kita hadapi, yaitu 1. Tantangan pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap perguruan tinggi, penelitian atau dosen tanpa hambatan dalam bentuk apapun. Tampaknya, investasi dalam bentuk bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Yang kedua,
tantangan pada proses belajar mengajar. Ternyata, globalisasi memberikan perubahan pada proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, yang mana dimulai dari tatap muka menjadi hubungan maya dan personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, ada tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi memberikan pengetahuan dan informasi yang berlebihan dan sulit dicerna dan ditangkap oleh kebanyakan orang, sehingga hidup di alam globalisasi memberikan banyak risiko yang dapat merubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan seseorang. Itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep manajemen pendidikan pada perguruan tinggi. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih, sampai jumpa di channel YouTube saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.